Hai semuanya, saya Arya Lorenta Bursyolai dari Prodi Biologi Angkatan 24 dengan NIM 240602011. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat kecil tapi luar biasa penting, yaitu bakteri, serta bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Nah, bahwa kita ketahui bahwa bakteri adalah organisme mikroskopis bersel tunggal yang termasuk ke dalam kelompok prokariotik. Artinya, mereka tidak memiliki inti sel. Materi genetiknya tidak dibungkus oleh membran, melainkan berada bebas di dalam sitoplasma. Meskipun sangat kecil, bakteri mampu hidup di hampir di mana saja, maupun di tanah, air, udara, bahkan di dalam tubuh manusia juga. Dan juga ada struktur tubuh bakteri itu sangat sederhana. Dia memiliki dinding sel untuk perlindungan, membran plasma, sitoplasma yang berisi ribosom, serta materi genetik berupa DNA di bagian nukleoid. Nah, ada beberapa bakteri juga memiliki flagella untuk bergerak dan pilih untuk menempel pada permukaan. Bakteri itu memiliki peran yang sangat beragam, ada yang menguntungkan dan ada juga merugikan. Bagian menguntungkan seperti bakteri Lactobacillus yang membantu fermentasi yogurt atau Rhizobium yang menambat nitrogen di tanah. Namun, ada juga yang merugikan, misalnya Salmonella, penyebabnya yaitu keracunan makanan, dan Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Pertumbuhan populasi bakteri dapat digambarkan melalui kurva pertumbuhan bakteri yang terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu ada lag atau adaptasi, dan ada log eksponensial, dan ada stasioner, dan juga ada kematian. Nah, ada fase lag yaitu fase beradaptasi. Pada fase ini, bakteri baru dimasukkan ke dalam medium pertumbuhan. Mereka belum membelah karena sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Sel bakteri mulai mengaktifkan enzim-enzim dan mempersiapkan diri untuk metabolisme serta pembelahan. Nah, ada juga fase log di mana setelah beradaptasi, bakteri memasukkan fase logaritmik di mana pembelahan berlangsung sangat cepat dan teratur. Pada fase ini, laju pertumbuhan konstan dan semua aktivitas metabolisme berlangsung secara optimal. Fase log ini merupakan waktu terbaik untuk melakukan penelitian atau produksi karena kondisi bakteri sangat aktif. Dan juga ada fase stasioner. Setelah beberapa waktu, lalu pertumbuhan mulai menurun. Hal ini terjadi karena nutrisi mulai berkurang, oksigen terbatas, dan limbah metabolisme menumpuk. Jumlah sel yang membelah seimbang dengan jumlah sel yang mati, sehingga total jumlah sel tetap. Dan juga ada pada fase kematian, yaitu ada dead phase. Jika kondisi terus memburuk, banyak bakteri yang mati karena kekurangan nutrisi dan adanya racun dari sisa-sisa metabolisme. Pada fase ini, jumlah sel hidup menurun secara bertahap hingga akhirnya populasi bakteri menurun drastis. Untuk mengetahui seberapa cepat bakteri tumbuh, dilakukan berbagai metode pengukuran. Secara umum, metode tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dalam metode langsung, itu menghitung jumlah sel secara mikroskopis menggunakan alat seperti hemositometer. Metode hitung cawan atau plot count method yaitu menghitung jumlah koloni yang tumbuh pada media padat. Setiap koloni dianggap berasal dari satu sel bakteri awal. Dan juga ada metode tidak langsung, itu digunakan dengan mengukur kekeruhan atau turbiditas menggunakan spektrofotometer. Semakin keruh larutan, semakin banyak jumlah bakteri. Mengukur berat kering bakteri setelah disentrifugasi dan dikeringkan. Dan juga ada mengukur aktivitas metabolik, misalnya dengan melihat banyaknya gas atau asam yang dihasilkan selama pertumbuhan. Metode tidak langsung sering digunakan karena lebih cepat dan tidak perlu menghitung satu persatu sel bakteri.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa bakteri adalah organisme mikroskopik sporokariotik yang mampu hidup di berbagai lingkungan. Pertumbuhan bakteri terjadi melalui pembelahan biner yang menghasilkan peningkatan jumlah sel. Proses pertumbuhan ini melalui 4 tahap utama, yaitu fase log, stasioner, dan kematian. Untuk mempelajari dan memahami pertumbuhannya, digunakan berbagai metode pengukuran baik secara langsung maupun tidak langsung. Memahami pola pertumbuhan bakteri sangat penting, tidak hanya untuk penelitian biologi, tetapi juga dalam bidang industri pangan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan pengetahuan ini, kita bisa mengendalikan pertumbuhan bakteri yang merugikan serta memanfaatkan yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang bakteri dan pertumbuhannya bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khaira Nafira. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fase-fase pertumbuhan fungi. Nah, teman-teman pada tahu nggak kalau jamur itu memiliki siklus pertumbuhan yang menarik dan sangat penting bagi ekosistem? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fase-fase pertumbuhan fungi mulai dari spora hingga pembentukan tubuh buah yang kita kenal sebagai jamur. Nah, pada fase pertama adalah dimulai dari spora, yaitu sel reproduksi mikroskopis yang tahan terhadap lingkungan ekstrim. Spora dapat tersebar melalui udara, air, dan hewan. Ketika spora jatuh di tempat yang lembab dan kaya nutrisi, ia akan berkecambah menjadi hifa. Selanjutnya ada fase kedua. Fase kedua ini adalah pertumbuhan hifa. Hifa merupakan benang-benang halus yang menjadi struktur dasar pada tubuh jamur. Hifa akan tumbuh memanjang dan bercabang membentuk jaringan yang lebih besar. Proses ini sangat penting karena melalui hifa inilah jamur menyerap nutrisi dari lingkungannya. Fase ketiga adalah pembentukan miselium. Setelah hifa tumbuh cukup banyak, mereka akan saling berjalin membentuk miselium. Miselium ini dapat tumbuh di dalam tanah, pada kayu lapuk, atau bahan organik lainnya. Miselium merupakan fase vegetatif jamur, artinya disinilah jamur aktif mencari makanan dan memperbanyak diri secara aseksual. Nah, pada fase keempat atau fase terakhir adalah pembentukan tubuh buah. Ketika kondisi lingkungan mendukung, seperti suhu, kelembapan, dan ketersediaan nutrisi, miselium akan tumbuh membentuk tubuh buah atau fruiting body. Inilah bagian jamur yang sering kita lihat di permukaan tanah atau kayu, misalnya jamur tiram atau jamur kuping. Tubuh buah berfungsi untuk menghasilkan spora baru, sehingga siklus hidup jamur dapat berulang.
Secara singkatnya, fase pertumbuhan fungi itu terdiri dari spora, pertumbuhan hifa, pembentukan miselium, dan pembentukan tubuh buah. Setiap fase ini memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup dan penyebaran jamur di alam. Nah, teman-teman, segitu dulu ya penjelasan dari saya. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jungle.